Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refa Nugroho, kelas 7F, nomor absen 23. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Warakah bahkan memperingatkan Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, pastilah kau Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan membela yang sudah diketahuinya pula. Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa ke Rasulullahnya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyian. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thahal bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Wahman, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Washab, dan Sa'id bin Sa'id. Orang-orang ini kemudian mendapat julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Sejarah dakwah Nabi Muhammad selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah SAW, surat Al-Hijrat ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tumaru wa arid anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekat, namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam, dan pamannya Abu Thalib bersedia membela walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melalui segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun pemerintah Allah untuk hijrat ke negeri Abbasiyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi pemerintahan dari Allah untuk hijrat ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah berserta para sahabatnya hijrat ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar.
dan Nabi Muhammad pun turut mengeluarkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.